akan menjelaskan mengenai lapisan horizon pada tanah. Dengan saya sendiri Erika dan rekan saya. Nama saya Valencia Madaret. Nama saya Niko. Uman, Saya Silaga. halo, saya Diva. Halo abang-abang, kakak-kakak. Saya Uman, ini adik saya. Halo. Wow. I can hear your voice. I can hear your voice. I can hear your voice. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan horizon pada tanah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan, daun, dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Humus dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme yang ada dalam tanah dalam keadaan stabil dan berwarna coklat. Ciri-ciri dari tanah humus ini adalah sebagai berikut. Merupakan lapisan bagian atas, mudah menyerap air, lapisan tanahnya berwarna gelap, terbentuk dari bagian tumbuhan yang membusuk, dan juga lapuk. Bersifat lembur dan subur, banyak juga dijumpai di hutan-hujan tropis, berasal dari pelapukan makhluk hidup. Selanjutnya merupakan lapisan horizon A atau disebut juga dengan topsoil. Jadi lapisan ini merupakan lapisan yang berada di bawah horizon O atau humus dengan kedalaman 30 cm. Jadi tanah ini juga merupakan tanah yang subur karena juga mengandung bahan-bahan organik. Jadi tanaman pada lapisan ini juga bisa untuk ditumbuhi tumbuhan akar pendek. Lapisan tanah ini sangat mudah untuk dikenali, yaitu ciri-cirinya warnanya yang lebih gelap dibanding lapisan di bawahnya. Terlihat lebih gembur dan banyak sekali organisme hidup pada lapisan ini, membuat proses pelapukan dan dekomposisi tumbuhan terjadi pada lapisan ini. Jadi proses pembentukannya itu sisa-sisa dari tumbuhan atau makhluk hidup didekomposisi pada lapisan ini dan sehingga membentuklah tanah. Horizon B atau yang bisa kita sebut juga dengan subsoil merupakan lapisan tanah bawah yang terletak di bawah lapisan tanah topsoil atau horizon A. Lapisan horizon B ini tersusun dari proses alamiah selama ribuan tahun. Kondisi dari horizon B ini sangat berbeda dari horizon A, mulai dari warna, struktur, hingga sifat-sifat kimia dan fisiknya. Baik, saya akan jelaskan pada karakteristik dan proses pembentukan dari horizon B atau subsoil. Nah, karakteristik dari subsoil yang pertama, dia memiliki bahan organik yang lebih rendah, lalu teksturnya cenderung keras dan padat karena aktivitas biologis yang lebih sedikit. Lalu, subsoil memiliki kandungan unsur hara yang lebih sedikit daripada topsoil. Nah, pada proses pembentukan dari subsoil atau horizon B,
meliputi beberapa faktor seperti pelapukan batuan oleh cuaca dan erosi. Lalu yang kedua, adanya perkolasi air yang diserap dari horizon A atau topsoil, lalu memiliki aktivitas organisme tanah yang mempengaruhi tekstur dan kandungan mineral di dalam subsoil. Sekian dari penjelasan saya. Horizon C. Horizon C atau yang disebut sebagai regolith berasal dari bahasa Yunani, yaitu regos yang berarti penutup atau tudung dan litos yang berarti batuan. Regolith belum bisa disebut sebagai tanah karena lebih mengarah ke struktur batuan daripada struktur tanah. Ada 3 ciri-ciri horizon C, yaitu yang pertama, bahan penyusun utamanya terdiri dari batuan yang melapuk. Yang kedua, tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Dan yang terakhir, hanya mengandung sedikit bahan organik. Proses pembentukannya melalui pelapukan yang belum sempurna. Selanjutnya, lapisan horizon R atau lapisan bedrock adalah lapisan paling bawah dari horizon tanah. Lapisan ini terbentuk dari batuan yang masih sangat keras dan pejal. Kenapa? Karena dia tidak terjadi pelapukan dan ditutupi oleh lapisan lain sehingga udara dan air tidak bisa menyentuh lapisan ini, serta tidak ada organisme yang ada di lapisan ini sehingga tidak terjadi pelapukan baik itu secara fisika, kimia maupun biologi. Jadi lapisan ini terdiri dari batuan-batuan seperti batuan pasir, batuan basal, batuan granit dan lain-lain sebagainya. Proses pembentukannya itu membutuhkan jutaan tahun melalui berbagai aktivitas seperti tektonisme, aktivitas sedimentasi, dan aktivitas geologis lainnya. Selanjutnya, manfaat horizon tanah untuk mengetahui kelengkapan dan juga penyebaran horizon tanah sehingga bisa mengetahui pencirian dari tingkat perkembangan maupun umur tanah. Sekian penjelasan dari kami mengenai lapisan-lapisan horizon pada tanah. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Masuk ke apa, bro?